Ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin. Urin dibentuk dengan 3 tahapan, yaitu filtrasi terjadi di glomerulus, reabsorpsi di tubulus proksimal, dan augmentasi di tubulus distal. Kemudian, hasil-hasil ekskresi akan dikumpulkan di tubulus kolektivus. Pembentukan urin di ginjal diawali dengan proses penyaringan zat sisa beracun atau filtrasi. Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, asam amino, air, dan garam mineral. Kemudian terjadi proses reabsorpsi atau penyerapan kembali zat-zat yang masih diperlukan tubuh seperti air, glukosa, asam amino, ion natrium, kalium, kalsium, dan klorida. Proses ini menghasilkan urin sekunder. Selanjutnya, zat-zat akan mengalami augmentasi, yaitu proses penambahan zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam tubulus contortus distal. Proses ini menghasilkan urin sesungguhnya yang mengandung air, urea, asam urat, kreatinin, kreatin, garam mineral, serta zat warna empedu. Setelah urin dibentuk, urin akan ditampung sementara di pelvis renalis, kemudian dialirkan ke ureter dan disimpan sementara di kantung kemih. Jika di dalam kantung kemih tersimpan urin sekitar 200-300 ml, akan timbul refleks rasa ingin buang air kecil. Urin pun dikeluarkan dari tubuh melalui uretra. Jadi, proses pengeluaran urin dimulai dari ginjal, ureter, kantung kemih, dan uretra. Menghasilkan keringat, aktivitas kelenjar keringat dipengaruhi oleh suhu tubuh dan sistem saraf pusat atau hipotalamus, sehingga jumlah keringat yang dihasilkan tidak sama agar suhu tubuh tetap. Saat udara panas, kita lebih banyak mengeluarkan keringat, sedangkan saat dingin sebaliknya. Hal itu terjadi karena saat panas suhu tubuh akan meningkat yang menyebabkan pembuluh darah menjadi melebar. Aktivitas dari pembuluh darah tersebut dikirimkan ke hipotalamus, sehingga menyebabkan hipotalamus merespon dengan mengeluarkan enzim. Enzim ini akan memberi respon pada kelenjar keringat agar mengambil zat garam dan sisa metabolisme dari pembuluh darah. Kemudian, kulit akan membuka pori-pori sehingga dihasilkanlah keringat. Sebagai organ ekskresi, hati mampu memproduksi cairan empedu secara terus-menerus. Cairan empedu berasal dari penghancuran hemoglobin yang sudah tua. Hemoglobin ini akan diuraikan menjadi hemin, zat besi, dan globin. Zat besi dan globin akan disimpan di dalam hati, lalu dikirim ke sumsum tulang merah. Sementara itu, hemin akan dirombak menjadi bilirubin dan biliverdin. Bilirubin dan biliverdin ini merupakan zat warna bagi empedu dan mengandung warna hijau biru. Zat warna tersebut di dalam usus akan mengalami oksidasi menjadi urobilin. Urobilin lalu diekskresikan di dalam tubuh serta memberi warna kekuningan pada feses dan urin. Nah, teman-teman, setiap harinya hati mampu mengekskresikan cairan empedu sebanyak 800 sampai 1000 ml. Cairan empedu mengandung air, asam empedu, garam empedu, kolesterol, fosfolipid atau lecitin, zat warna empedu atau pigmen bilirubin dan biliverdin, serta beberapa ion. Cairan empedu berguna untuk mencerna dan mengemulsikan lemak dalam usus, mengaktifkan lipase, mengubah zat yang tidak larut menjadi zat yang larut dalam air, dan membentuk urea dan amonia. Begitulah cara hati bekerja sebagai organ ekskresi. Sebagai alat ekskresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan uap air atau H2O dan CO2. CO2 dan H2O dari hasil metabolisme diangkut oleh darah ke paru-paru, kemudian dibuang dengan cara difusi di alveolus, lalu dikeluarkan melalui lubang hidung. Oke teman-teman, demikianlah cara kerja alat-alat ekskresi dalam tubuh kita. Bisa difahami ya?